Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang membahas tentang dunia tanaman hias. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tanpa, yaitu ini dia satu lagi tanaman variegata yang sangat murah. Nah, seperti teman-teman lihat di depan saya ini ada tanaman yang jenisnya variegata ya. Nah, apakah jenis tanaman ini? Ya, inilah dia tanaman hias Syngonium variegata. Lihat penampakannya ya. Dari semburat daunnya itu ada yang berwarna hijau dan juga semburat warna putih-putihnya. Inilah yang sangat digemari para pencinta tanaman hias variegata, tapi juga ya modelnya pas-pasan ya. Ini bisa menjadi alternatif buat teman-teman untuk menikmati kecantikan tanaman hias variegata, atau biasanya ditandai dengan warna putih dan hijau pada warna daun-daunnya. Tidak seperti tanaman monstera, yaitu janda bolong, itu yang variegata gitu deh, itu harganya wow, sudah jutaan ya. Tentu kalau buat saya sih yang pas-pasan lebih baik buat dialokasikan ke yang lain aja ya, yang lebih urgent. Untuk Syngonium ini yang variegata tidak kalah cantik kok dengan tanaman hias monstera yang variegata, karena sama-sama bentuknya juga putih dan hijau ya. Nah, harga dari Syngonium variegata ukuran segini itu di bawah 100.000. Nah, menurut saya sih cukup murah ya dibandingkan dengan tanaman hias variegata yang lain seperti monstera, itu harganya sangat jauh. Nah, buat teman-teman para pencinta tanaman variegata harus punya ya tanaman Syngonium variegata ini karena sangat cantik guys. Selain cantik, tanaman Syngonium variegata ini juga sangat mudah dirawat loh guys. Tanaman Syngonium variegata ini itu adalah tanaman indoor. Tanaman indoor artinya apa? Itu tanaman yang tidak terkena sinar matahari langsung, tapi diletakkan di mana pada siang hari itu kondisinya adalah terang, lalu sirkulasi udara yang bagus, maka tanaman Syngonium variegata ini sudah bisa hidup dengan subur. Itulah yang diartikan dengan tanaman indoor. Tanaman Syngonium sendiri ini banyak jenisnya ya, yaitu ada yang namanya tanaman Syngonium pink, Syngonium melandri, dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah besar jangan lupa diberi turus ya, atau tiang penyangga, karena tanaman Syngonium ini nanti kalau sudah besar itu semi merambat ya, seperti tanaman janda bolong, monstera yang lainnya itu nanti dia akan memanjang tapi tidak bisa tegak. Jadi harus diberi tiang penyangga agar tidak roboh atau jatuh. Itulah karakteristik dari tanaman Syngonium. Nah, sekarang saya akan coba pindah tanam dulu ya, karena ini media tanam awal pembelian yaitu menggunakan serasa bambu. Serasa bambu ini sebenarnya cukup bagus juga untuk tanaman indoor ya, karena poros. Karena syarat utama dari tanaman jenis indoor itu harus yang poros. Bisa dari serasa bambu, lalu dari andam pakis, lalu ada sekam dan lain sebagainya. Itu adalah media tanam yang poros yang sangat cocok untuk tanaman hias indoor. Ini media tanamnya adalah sekam bakar dan pupuk kambing. Nah, perbandingannya berapa? Perbandingannya adalah 3 bagian sekam bakar dan 1 bagian pupuk kambing, dimix menjadi satu seperti ini. Tidak perlu menggunakan tanah ya, karena ini adalah tanaman indoor. Jadi tanah tidak diperlukan, karena tanah itu sifatnya mengikat air. Nanti kalau media tanam terus membasah, biasanya tanamannya akan cepat membusuk. Jadi unsur tanah itu saya tiadakan, khusus untuk tanaman indoor ya guys. Nah, seperti itu ya. Lalu kalau sudah full seperti ini ya, kita kurangi setengahnya, sekian untuk peletakan akarnya si tanaman Syngonium variegata. Nah, kita keluarin ya seperti ini. Kita keluarkan sampai setengah pot. Oke. Nah, oke guys, ini sudah setengah bagian ya media tanamnya. Kita singkirkan dulu. Sekarang kita kembali ke tanaman Syngonium variegatanya. Sekarang kita coba untuk mengeluarkannya, karena ini juga potnya lebih kecil ya, dan ini potnya lebih besar. Nah itu, jadi saya pindah tanam ke pot yang lebih besar, lalu media tanamnya baru pula. Nah, kita miringkan, lalu kita tekan perlahan ya. Nah, kita tekan.
Nah, tara, ini ya sudah keluar. Sekarang saya akan mencoba mengurangi dari media tanam bawaan ya, yaitu sekam mentahnya dengan cara ditepuk seperti ini. Nah, kita goyang-goyang aja ya. Nah, oke guys, ini saya sudah mengurangi dari media tanamnya ya. Ini saya tidak habiskan untuk media tanam bawaan karena mencegah dari yang namanya akar terputus. Maka saya akan menyisakan sedikit media tanam bawaannya seperti ini. Lalu kita masukkan ke bagian pot yang sudah kita siapkan tadi ya, yang sudah dikurangi media tanamnya. Nah, kita masukkan seperti ini perlahan-lahan. Nah, kalau seperti ini kita bisa menimbunnya ya, bagian-bagian kosong ini dengan media tanam yang tadi kita keluarkan setengah. Sekarang kita timbun ya. Nah, seperti ini. Nah, oke guys, ini sudah saya timbun ya bagian yang kosongnya. Sekarang kita tekan-tekan bagian samping-sampingnya seperti ini agar tanamannya semakin kokoh, tidak roboh atau miring ketika disiram dengan air. Nah, gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini, selanjutnya apa? Selanjutnya saya akan melakukan pemupukan organik ya, seperti biasa setelah pindah tanam, karena dengan pemupukan organik tanamannya akan tidak mudah stres. Karena biasanya nih, tanaman setelah pindah tanam itu adalah fase di mana proses adaptasi dilakukan. Kalau adaptasi gagal, biasanya dia akan layu dan kemudian bisa menimbulkan kematian. Makanya proses pindah tanam itu sangat penting, sangat riskan. Fase-fasenya harus kita perhatikan dengan seksama agar tanamannya itu tidak layu, tidak mati. Nah, proses adaptasi ini kita bantu dengan pemupukan organik. Ya, pupuk organiknya apa? Seperti biasa, pupuk organiknya adalah pupuk organik cair channel Zamroni buatan saya sendiri, di mana mengandung nutrisi organik, hormon pertumbuhan, auksin, gibrelin, dan stokinin yang tidak terdapat pada pupuk kimia lainnya. Ini sangat penting ya buat pertumbuhan tunas-tunas baru, munculnya tunas-tunas baru, terus tumbuh tidak berhenti, sehingga tanamannya akan semakin rimbun, lalu daun-daun muncul segar, warnanya juga tegas. Itulah manfaat dari pemupukan organik. Pupuk organik ini bisa teman-teman dapatkan ya, silakan via WA di 0812 874 7441. Order sekarang juga agar tanaman apapun di rumah teman-teman bisa subur dan semakin rimbun dengan warna daun yang semakin kinclong dan segar. Oke? A few moments later. Nah, sekarang saya siapkan air sebanyak 1 liter. Pupuk organiknya adalah 60 ml ya untuk dicampurkan. Sekarang kita masukkan. Nah, ini 60 ml. Kita campurkan ke air 1 liter. Kemudian kita siramkan ya guys. Nah, oke. Kita siramkan ke bagian perakarannya. Kita tunggu sampai turun ya air pupuknya dari lubang drainasenya. Kalau sudah keluar berarti itu tandanya pupuknya sudah mencapai akar. Dan kalau udah mencapai akar berarti kita menyudahi untuk pemupukannya. Nah, itu dia guys, sudah menetes ya. Itu artinya sudah mengenai akar sampai ke bawah. Sekarang kita menyudahi untuk pemupukannya. Nah, untuk pemupukan organik ini bisa dilakukan 4 hari sekali ya. Lalu penyiraman air biasa apakah perlu dilakukan? Penyiraman air biasa lebih baik dilakukan sekitar 2 hari sekali, yaitu hari kedua disiram dengan air biasa, hari keempat dengan pupuk organik, dan seterusnya. Hari ke-6 air biasa, hari ke-8 dengan pupuk organik lagi ya. Lalu untuk pupuk susulan, pupuk NPK, nanti saya share ya di video yang lain biar teman-teman tahu ya cara perawatan agar tanamannya semakin subur dengan ekstra tambahan pupuk NPK. Oke ya, sampai di sini aja. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe lalu tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Dadah. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa kan.